Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Hari ini Jumat 7 Januari 2022 kita disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membuka Alkitab kita, terlebih dahulu kita membuka hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu kepada kami yang memberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 10. Demikian isinya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian isi 1 Korintus 15 ayat 10. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui nats tersebut, kita mengambil topik hidup dari kasih karunia. Apakah alasan kita sulit mengucap syukur? Alasan umum adalah sering pengalaman buruk di masa lalu terkadang terus menghantui perjalanan hidup kita. Demikian dengan perasaan tidak puas dan menggerutu dengan keadaan kita saat ini. Sering kita membuat masa lalu menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Untuk itulah firman Tuhan hari ini menyapa kita, supaya kita menerima keadaan kita yang sekarang oleh karena kasih karunia Allah yang luar biasa. Lalu bagaimana Rasul Paulus di hadapan Tuhan menurut nats ini? Dalam nats ini kita melihat bahwa Paulus benar-benar mengakui orang yang paling hina dari semua rasul Tuhan, sebab dia telah menganiaya jemaat Allah, mengusir orang-orang yang percaya, membakar rumah-rumah ibadah. Namun, masa lalunya tidak menjadi penghalang baginya untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui pelayanannya. Dia selalu memberikan yang terbaik dan yang berharga bagi Tuhan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah menerima kasih karunia Tuhan. Dia bersaksi bahwa di dalam pelayanannya tanpa kasih karunia Allah, ia tidak akan dapat melayani dan menjadi hamba Tuhan. Dan juga Paulus tidak menghitung-hitung waktu pelayanan yang ia berikan kepada Tuhan. Namun, dia mensyukuri bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan baginya untuk bersaksi, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bagi orang-orang Kristen. Pelayanan itu baginya bukan lagi sebagai kelebihan, namun pelayanan itu adalah hutang
bagi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, marilah belajar bersyukur. Kita jadikanlah hidup kita menjadi yang terbaik, yang berharga, yang termulia bagi Tuhan. Setiap waktu yang diberikan Tuhan adalah kesempatan yang baik dan kesempatan yang berharga bagi Tuhan. Kita mengakui kasih karunia Tuhan yang melebihi segalanya. Rom 5 ayat 2b. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Intinya, kasih karunia Tuhan yang menggerakkan kita untuk memuliakan Tuhan. Selamat memuliakan Tuhan karena kasih setianya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Ajarilah kami Tuhan, bimbinglah kami sebagai umat, sebagai hamba dan pelayan, agar kami dapat melakukan yang terbaik kepadamu, dan kami akan tetap berpikir, melangkah, melakukan yang lebih baik kepadamu. Sebagaimana Rasul Paulus di dalam nats ini, dia tidak melihat ke belakang lagi, namun dia melihat pekerjaan dan pelayanan ke depannya untuk memuliakan nama-Mu. Demikian kami menyerahkan hidup kami Tuhan, supaya Engkaulah yang bersama kami di dalam aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita.